Instagram paling viral se-Depok itu namanya Depok 24 jam. Depok 24 jam. Ya, Oke, boleh aku follow dicek juga ya. itu. Nah, itu 74% mereka memilih Kaisang. Oke. Ya, aturan di PDIP kan satu keluarga harus satu partai begitu. Jokowi, Gibran, PDIP. Ya kali Kaisang nggak PDIP. Kejelian dari PSI ini, tahu barang bagus, dia duluan yang paling pertama munculkan. Misalnya itu. Pak Ganjar juga. Iya, Pak Ganjar. Sebelum dapat tiket aja kita udah pasang di mana-mana. Dari zaman proklamasi pun itu kan anak muda yang menyeret Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang main-main ke Depok atau yang lagi viral buat warga Depok ini adalah baliho dengan wajah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Tapi kalau dilihat lebih ke sama, ada partai yang akhirnya memasang baliho tersebut. Ada logonya itu, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini. Karena mereka secara terang-terangan nih mengusung ataupun ingin mengajukan Gibran, bukan Gibran ya, Kaisang sebagai salah satu wali kota di Depoknya. Kita hadirkan Ketua DPP Bidang Komunikasi dan Antar Lembaga dan Luar Negeri. Bener kayak gitu nggak Kak Ceril? Bener. Bener ya? Panjang ya? Bener, panjang banget. Kak Ceril Tanzil, boleh tepuk tangan dong teman-teman netizen. Oke, terima kasih ya teman-teman netizen sudah hadir di sini di obrolan rasional santai di Bahas Singkat Tuntas bareng saya Yasir Nene Ahmad. Saya sapa dulu teman-teman netizen. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum, salam sehat. Kalau PSI sendiri sapaannya apa? Salam solidaritas. Salam solidaritas begitu. Saya salam solidaritas belum tentu masuk PSI ya. Belum tentu, itu kan milik semua warga Indonesia. Semua, ya? Jadi kita nggak klaim-klaim kok. Oke. Gimana kabarnya Kak? Baik. Nah ini lagi rame nih kemarin nih soal PSI yang akhirnya mendukung Kaisang, putra bungsu. Banyak yang beranggapan bahwa oh ini nih biar buat cari apa ya? Pansos, betul. Dan ternyata benar kan? Buktinya kamu undang saya. Iya benar. Oh, ya iya. Sebenarnya bukan pansos ya, tapi gini, fungsi partai apa sih? Sebenarnya fungsi partai adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Setuju nggak? Nah banyak partai itu ketika mereka sudah di atas, mereka jadi lupa aspirasi masyarakat. Yang didengarkan hanya aspirasi elit partai. Nah PSI berusaha untuk kembali ke marwah sebuah partai politik, yaitu menjadi kendaraan untuk aspirasi masyarakat diperjuangkan. Dan kenapa kita mengusung Kaisang? Karena waktu itu sebenarnya, kamu mau tahu nggak behind the story-nya nih? Boleh, ini kayaknya belum ditanya, gue udah jawab. Gak apa-apa. Coba tanya dulu, tanya. Sebelum saya menanyakan, sebenarnya saya pengen clearin dulu nih. Berarti memang ini atas dasar menjaring aspirasi masyarakat grassroots ya, warga Depok ya, yang ingin ada Kaisang. Bukan kujuk-kujuk PSI, wah kita kayaknya dukung Kaisang aja nih biar elektabilitasnya naik. Enggak lah, kalau kayak gitu kan namanya konyol ya. Untuk apa kita dukung orang yang ternyata nggak dipilih di sana gitu loh. Ngapain konyol dan nggak efisien juga langkah politiknya berarti kan. Tentunya itu dari sebuah pembahasan yang kita juga melempar aspirasi ke masyarakat. Kalau Anda tahu di DPW DKI kita sekarang sedang melemparkan rembuk rakyat untuk pemilihan calon-calon gubernur. Salah satunya kita juga memasang foto Sis Grace Natali yang sekarang jadi wakil Dewan Pembina PSI, dan tentunya juga banyak politisi lain ataupun orang-orang yang sudah menjabat di pemerintahan dan kita nilai bagus. Itu kita lempar polling online. Dan juga di DPP PSI dulu sempat ada nama Pak Ganjar sebagai capres dan juga Ibu Yeni Wahid sebagai cawapres. Itu pun hasil rembuk rakyat dan lempar pollingnya secara online. Waktu itu ada nama Mbak Najwa Shihab juga, senior kita, ada Pak Mahfud MD, ada banyaklah nama-nama yang bagus, tapi ternyata hasil online adalah Pak Ganjar Pranowo dan Ibu Yeni Wahid. Nah kalau Depok sendiri agak berbeda nih. Tadi kebetulan gue juga langsung tanyalah ke DPP Depok, karena gini, di PSI itu semangatnya adalah setiap perwakilan kita di daerah, kantor-kantor kita itu punya hak prerogatif untuk menyerap aspirasi masyarakat lokal. Tentunya DPP nggak mungkin dong bisa mengatur seluruh Indonesia. Justru yang diperlukan adalah kita juga mau tiap-tiap perwakilan kantor PSI di daerah itu kuat dan betul-betul bekerja untuk ya kearifan lokal di sana. Dan kisahnya itu gini, jadi sebenarnya ada kegelisahan karena mereka merasa Depok itu harusnya bisa lebih baik lagi, ada room to grow lah. Nah ketika ada room to grow, mereka mulailah kasak-kusuk dengan berbagai elemen, termasuk dengan sekumpulan organisasi relawan Jokowi. Nah karena kita kan tegak lurus bersama Pak Jokowi ya, itu nanti gue ceritain lagi kenapa tegak lurus bersama Jokowi. Jadi kita memang banyak komunikasi intens dengan organ-organ relawan Jokowi. Nah lalu sempat ada beberapa nama yang PSI usulkan dari DPD
PSI mengusulkan beberapa nama politisi-politisi, ada yang dari PKB, ada yang dari Gerindra, ada Golkar, juga ada PDIP, bahkan juga ada dari PSI, yaitu Valdo Maldini. Tapi rupanya dari hasil pertemuan yang intens itu, nama yang keluar adalah Kaisang. Nah, dan ternyata lalu mereka mencoba pooling kan. Nah, mereka mengambil salah satunya misalnya hasil dari Instagram paling viral se-Depok itu namanya Depok 24 jam. Depok 24 jam. Ya, oke, boleh dicek ya. Itu. Nah, itu 74% mereka memilih Kaisang. Oke. Berarti ada dasarnya ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nggak ujuk-ujuk begitu ya. Ya. Nah, lalu karena memang ada salah seorang kader PSI yang kebetulan memang dekat dengan Kaisang, memang secara pertemanan sudah ada jalur, ya dikomunikasikan. Berarti sebelum itu naik, itu sudah dikomunikasikan dengan Kaisang? Pasti dong, kita kan nggak mungkin misalnya pakai nama orang terus tiba-tiba dipasang orang yang nggak tahu. Nah, ini penting nih teman-teman netizen nih. Iya. Karena nggak semua orang tahu kalau sebelum baliho itu naik, yang bikin heboh ternyata Kaisang sudah tahu ya. Kayaknya udah di media massa udah banyak deh. Kaisang malah bilang, iya emang fotonya dari saya dengan gayanya dia ya. Itu kan udah di mana-mana lah headline-nya. Dan ini yang bagus ya, yang menurut aku perlu diviralin dan orang perlu tahu. Kaisang yang begitu muda, ketika diinformasikan bahwa ini ada pergerakan seperti ini, tahu nggak jawabannya apa? Nah itu penasaran. Nah Kaisang bilang gini, ini gue aja, gue impress gitu loh. Karena gue nggak nyangka, ini anak kan masih muda banget ya. Banget. Ya oke lah lu jago bisnis, tapi kan dalam politik itu beda, ada etika, bagaimana mendengarkan suara rakyat. Dia jawab gini, kalau saya sih terserah rakyat gimana maunya. Oke. Jadi itu yang pertama dia jawab. Lalu setelah dia mungkin mengetahui hasil survei segala macam, baru dia bilang ya udah oke dia mau. Akhirnya ada keluar all out ya. Iya. Pas diwawancara Kaisang. Tapi yang pertama kata-kata yang dia keluar, saya lupa literalinya gimana ya karena bukan saya yang kontak kan. Tapi kata-katanya itu secara garis besar, ya kalau saya mah terserah rakyat. Terserah rakyat. Itu akhirnya semakin membulatkan tekad dari PSI untuk mengusung Kaisang ya? Ya karena berarti dia care sama rakyat. Yang kita mau itu kan sebenarnya pemimpin bukan hanya berjiwa leadership ya, ada leadership tapi juga ya punya skill tentunya harus ya. Tapi juga punya hati juga untuk dengerin yang rakyat. Yang penting perlu mau pinter kayak mau apa tapi kalau nggak peduli sama rakyat percuma sih. Iya, karena sebenarnya gini, kalau mau pinter mentok ya lu jadi Einstein dong, jadi akademisi lah. Bener. Yang dibutuhkan leadership dan hati kepada rakyat. Karena soal kepintaran ya lu bisa ambil staf ahli, bisa ambil kepala-kepala dinas gitu kan. Yang penting lu bisa melihat bahwa kepala-kepala dinas, personil yang kerja buat lu itu ya orkestrasinya adalah satu untuk kepentingan rakyat. Dan itu dilihat PSI di Kaisang. Iya. Ya oke. Nah Kaisang sudah oke. Tapi ini dinamika politik internalnya kan jadi agak semakin dinamis ya. Karena PDIP sendiri bilang bahwa kalau saya nih Kaisang masuk di partai kita juga boleh loh begitu. Yang paling paling frontal tapi yang paling tegas lah itu Ketua DPC Solo kalau nggak salah Pak FX Rudiatmo yang bilang bahwa ya aturan di PDIP kan satu keluarga harus satu partai begitu. Jokowi, Gibran, PDIP. Ya kali Kaisang nggak PDIP. Ini gimana jadinya? Ya kalau itu mungkin tanyakan ke PDIP ya. Karena yang punya peraturan itu kan PDIP bukan PSI. Tapi posisi PSI sendiri gimana? Dan sebenarnya gini, kalau silakan disurvei ya. Di banyak daerah sebenarnya PDIP juga sering kok mencalonkan calon-calon kepala daerah yang bukan kadernya. Misalnya gini, nggak usah jauh-jauh deh DKI. Ahok emang dulu kader PDIP. Enggak. Lah yaudah terus kan. Jadi aman ya? Iya, jadi maksud aku ya, kenapa sih kita nih nggak berpikiran yang penting kolaboratif. Orang yang terbaik maju untuk suatu daerah. Jadi anak-anak bangsa yang terbaik kita harus majukan gitu. Mereka harus didukung. Nah itu silakan aja PDIP punya peraturan seperti apa ya silakan. Dan saya rasa itu dinamika bukan di internal PSI ya. Iya. Tapi kalau di PDIP ya silakan ditanyakan kepada PDIP. Kita sih menghormati. Menurut saya gini, PDIP itu partai yang sudah berusia 50 tahun. Sudah sangat dewasa, pasti mereka punya cara mereka sendiri lah, gitu. Lepas dari itu, siapapun partai nanti yang akan dukung Kaisang, PSI tetap ada di barisan itu ya. Karena nggak hanya PDIP. Gerindra juga udah ngomong kan? Iya, apalagi. Gini loh, barang Gerindra bagus. Kemarin, iya barang bagus. Orang bagus ya kita dukung iya, gitu. Tapi ya kalau teman-teman tahu nih, ini menurut aku ini salah satu kejelian dari PSI nih. Tahu barang bagus, dia duluan yang paling pertama munculkan. Misalnya Pak Ganjar juga. Iya, Pak Ganjar. Sebelum dapat tiket aja kita udah pasang di mana-mana. Belum ada apa-apa langsung dinaikin. Ini Kaisang belum ada apa-apa langsung dinaikkan oleh PSI. Itu emang sejeli itu ya PSI melihat tokoh ataupun sosok potensial. Sebenarnya gini, bukannya PSI yang jeli ya, mungkin simpatisan PSI yang mau ikutan puling-puling online kita itu, yang memang mereka ada kegelisahan untuk memilih pemimpin-pemimpin yang
yang terbaik gitu loh, dan keluarlah nama-nama itu. Gitu. Itu Jadi ya? kita sih nggak mau main klaim bahwa PSI yang jeli. Ini semua kita karena support dari simpatisan PSI kok. Oke. Nah, kembali ke Kaisang. Ini kan juga belum jelas apakah dia tadi penjelasannya itu yang saya garis bawahi, Kak Cheryl, adalah soal ada sekelompok orang di Depok yang ingin Depok itu lebih maju. Kalau kita lihat Depok sendiri kan berapa periode ini kan dikuasai oleh PKS begitu. Apakah ini sekaligus untuk bisa dikatakan bahwa selama ini kerja kader-kader PKS tidak kurang oke atau gimana? Kalau itu silakan ditanyakan orang Depok ya, karena gini, gue kan di DPP, tapi ini aku mau promosi juga nih, di Depok itu kalau terkait dengan kita memajukan Sang Kaisang, itu sebenarnya ada wakil ketua DPD Depok kita namanya Bro Icuk. Silakan dihubungi Bro Icuk Pramana Putra. Nah, Bro Icuk ini yang intens komunikasi, dan setiap kali wartawan mau menanyakan soal bagaimana kita mengusung Kaisang itu ke dia. Nah, nanti boleh silakan ditanyakan langsung, karena gini, di PSI itu kita kan udah lama nih dapet cap PSI, Partai Seputaran Ibu Kota gitu ya. Ya kita mau membuktikan bahwa ternyata DPD Depok pun yang sudah di luar DKI Jakarta ya, itu juga bisa membuat gebrakan. Dan ini juga aku sekalian ada kesempatan untuk mengatakan bahwa PSI bukan partai seputaran ibu kota saja. Misalnya kemarin di Lampung ada persekusi terhadap seorang, percobaan persekusi terhadap seorang netizen gitu ya, seorang influencer Lampung gitu. Itu juga kita gerak gitu loh. Tentunya kita bergerak dalam porsi yang sesuai ya, dalam kaidah norma yang tepat. Karena begitu dia juga orang ini kita bela, lalu kemudian terakhir dia akhirnya mencaci maki Ibu Megawati, ya kita juga nggak setuju. Nah seperti itulah kita memperlakukan, bagaimanapun juga Ibu Megawati kan salah satu presiden di Indonesia ya, yang pernah menjabat jadi presiden, harus kita hormati. Kembali ke Kaisang, ini kan sebenarnya banyak ya, beberapa pengamat politik juga menyatakan bahwa kalau berbicara soal memimpin sebuah wilayah itu kan butuh pengalaman politik yang baik, birokrasi yang baik gitu. Akhirnya berkesimpulan pada terlalu dini, jangan sampai ini anak potensinya oke tapi terlalu dini disodorkan untuk menjadi wali kota. Gimana tuh pendapatnya? Saya rasa kita bisa melihat dengan Gibran ya. Ini kan sebenarnya stigma-stigma yang juga sempat distempel kepada Gibran ketika dia mau maju di Solo. Iya sih, benar sih, benar. Dan sekarang benar. Silakan dinilai bagaimana Gibran bekerja. Menurut saya sih dia cukup deliver ya. Jadi jangan sampai hal-hal, sebenarnya saya melihatnya sebagai sesuatu yang kayak, lu kalau melihat sesuatu yang sudah positif, kenapa sih harus cari-cari hal-hal negatifnya? Gitu nggak sih? Memang pikiran seperti ini sih yang harus kita perbaiki dalam masyarakat kita ya. Gimana kita melihat sesuatu itu either the glass is half full atau the glass is half empty. Karena dalam setiap pilihan itu kan pasti ada positif negatifnya. Nah kita ngelihatnya ini sebagai peluang potensi yang bisa digarap, atau ini hanya bahan bulian aja. Nah, pola-pola pikir seperti ini yang di masyarakat kita harus benerin. Oke. Kemudian kita ke PSI nih. Kalau periode lalu kan belum tembus nih ke DPR. Strategi periode ini tentu dong mau tembus ke DPR. Nah, selain identik dengan anak muda gitu, apa aja sih yang dilakukan PSI secara garis umum lah? Kalau ngomongin strategi kan nggak mungkin dibongkar begitu ya. Sebenarnya gini, apa aja, Kak? Kalau PSI kita harus akuin ya, we're such a baby party that time. Waktu itu kan pemilu pertama mereka baru berdiri betul-betul kayak sebuah benih dari kegelisahan anak muda. Nah sekarang ini kita lebih matang, jadi anak muda tapi sudah lebih matang. Kita udah bukan anak kecil bawa golok lagi, tapi kita sekarang anak kecil yang istilahnya udah mulai belajar dari pengalaman yang lalu. Tentunya sudah punya pengalaman satu kali gagal dalam pemilu, kita kali ini lebih siap. Dulu caleg kita hanya 3.000 dari sekitar 20 ribuan kursi yang harus terisi di seluruh Indonesia, dari DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Sekarang kita sudah punya 16.000 caleg. Wow. Nah kalau kita hitung-hitungannya aja, misalnya main kesebelasan bola gitu ya, misalnya ada kesebelasan sepak bola tapi nggak 11 orang, ya pastinya nggak mungkin bisa menang kan. Nah ini kan kita berusaha memenuhi kuota, tentunya kita merasa kita lebih siap lah. Dan juga dengan penjaringan yang sudah kita persiapkan ini, muncul putra-putra daerah yang ternyata sangat bagus-bagus dan mereka gabung sebagai bacalek di PSI. Betul, ada sahabat saya satu putra daerah NTT yang dia maju di PSI. Dan ini testimoni ya, bukan karena siapa yang dukung PSI ya, tapi memang kader PSI salah satu ini bagus banget, Dr. Christian. Iya, Dr. Christian itu sangat banyak menggunakan dana pribadinya untuk menjalankan kampanye kesehatan gratis untuk warga lokal. Warga lokal di Kupang, keren dokter. Makanya nih pas maju lagi kita support lah gitu. As a pribadi ya gitu. Kalau Kak Cheryl sendiri kenapa akhirnya memilih PSI begitu? Kalau lihat, jadi sedikit cerita nih, Kak Cheryl ini adalah senior saya, senior jurnalis saya begitu. Sama-sama gitu. Sudah melanglang buana kemana-mana, akhirnya melabuhkan pilihan politiknya di PSI nih. Kenapa akhirnya PSI? Ya karena gini,
kita kalau jadi wartawan itu kan kita banyak banget ketemu kasus-kasus di masyarakat ya. Dan karena wartawan itu kan pada akhirnya kita harus tunduk pada kebijakan redaksi. Jadi kita nggak bisa nih misalnya ini kasus A belum kelar, kita mau sampai kelar ya nggak bisa. Kita bukan kuasa hukum, ya kan? Kita bukan pengacara, kita nggak bisa bantu sampai kelar. Jadi sering sekali kegelisahan saya adalah gini, ketika saya menemukan suatu kasus, saya nggak bisa kelarin, saya udah mesti geser lagi ke kasus lain. Nah ada kegelisahan itu dan ternyata harus dibenerin itu dari ya nggak bisa orang per orang, kasus per kasus, tapi dari sistemnya, hukum sebenarnya sudah bagus, tapi kan prakteknya yang harus diperbaiki. Ada kegelisahan seperti itulah. Terus ketika saya udah resign dari redaksi, jadi ibu rumah tangga, saya masih aktif di berbagai organisasi, salah satunya Relawan Jokowi. Di situ saya melihat bahwa ternyata jadi relawan juga nggak cukup. Jadi memang saya ingat kata-kata seorang politisi yang sangat saya hormati, beliau mengatakan, ya kalau semua orang bagus, tidak berani maju dan memperbaiki dari dalam sistem, ya hasilnya Indonesia seperti sekarang. Sekarang menurut saya Indonesia sudah improve ya, tapi selalu ada room to grow gitu loh. Jadi saya selalu kayak ada kegelisahan gitu loh setiap saya ingat kata-kata itu. Memang harus berani untuk terjun dari dalam, memperbaiki dari dalam. Nah kenapa PSI? Karena saya melihat gini, konsisten. Kalau partai anti korupsi, saya rasa semua partai berani ngomong. Betul, saya anti korupsi. Atau partai Pancasila. Tapi kalau ada partai yang berani bilang DNA-nya adalah anti korupsi dan anti intoleransi, saya rasa hanya PSI. Dan dalam banyak kasus-kasus persekusi, hanya PSI yang berani menyuarakan untuk membantu. Kita ingat dulu ada seorang ibu yang dipersekusi, dikriminalisasi, bahkan masuk penjara karena dia katanya protes suara speaker kan. Itu hanya PSI yang menyurat kepada Pak Presiden Jokowi memohon perhatian. Karena kalau cara-cara seperti itu tidak akan bisa kita hidup berdampingan dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Jadi itu sih yang membuat saya terpanggil dengan PSI ya. Ini cuma sebagai bagian dari kader politik atau maju di legislatif Kak? Maju di legislatif. Ya, di mana Kak? Kalau nanti pemilunya terbuka, saya akan maju di Dapil 3 DKI, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Boleh tepuk tangan kita doain ya Kak Cheryl biar bisa berkontribusi lebih nyata lagi di PSI sendiri. Untuk DPR. Nah, untuk PSI-nya sendiri, ini kan Kaisang, itu tuh wilayah Depok. Tapi untuk presidennya sendiri, ini setelah Ganjar ke PDIP, kayaknya PSI kurang-kurang bersuara lagi nih, memberikan dukungannya kepada siapa nih baca presnya? Bukan setelah Ganjar ke PDIP, Ganjar selalu PDIP. Oh iya, Ganjar selalu PDIP. Sorry, setelah Ganjar dicalonkan sebagai baca pres di PDIP. Begini, saya hadir salah satu hadirin lah ya dalam musra yang diadakan oleh relawan Jokowi dan juga mengundang Pak Jokowi. Waktu itu ada polling, ada nama-nama orang-orang yang istilahnya kandidat-kandidat capres yang diajukan oleh relawan Jokowi. Ada pollingnya online itu, kita isi barcode. Dan ada nama-nama misalnya Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo. Dan selesai acara, di penghujung acara itu diserahkan gitu hasilnya Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak mau. Karena apa? Kalau PSI itu kan tegak lurus pada Jokowi, karena kita percaya dari semua ada politik yang sekarang ada. Sebenarnya kan udah terbentuk lebih dari partai, partai udah pengennya ya mungkin orang-orang masing-masing. Dan kami melihat bahwa dari semua elit politik, Pak Jokowi adalah salah satu kekuatan elit politik yang masih peduli dengan rakyat, ya sama dengan tadi Kaisang gitu ya. Jadi kita mendukung apapun yang akan dipilih oleh Pak Jokowi, makanya kita juga firm billboard kita di seluruh Indonesia itu tetap lurus bersama Pak Jokowi. Saat ini Pak Jokowi sendiri belum memberikan sinyal khusus dan kita percaya bahwa orang yang dipilih Pak Jokowi kan Pak Jokowi bilang dia akan cawe-cawe. Iya, positif, betul. Masih mengikuti garis aturan yang undang-undang yang sesuai begitu ya. Ya kita ikuti saja bagaimana perjalanannya karena kita percaya Pak Jokowi akan sangat arif untuk keberlangsungan pembangunan jangka panjang Indonesia. Karena kita harus tahu loh bahwa gini, pembangunan kalau jangka pendek nggak akan efisien dari segi waktu dan juga dari segi APBN. Gitu. Nah, menarik tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo, tapi di sisi lain harus tidak dipungkiri bahwa Joko Widodo ini kan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Gimana nih ngaturnya? Tapi kan saat ini dia juga masih di presiden ya, dan saya rasa presiden untuk semua warga negara Indonesia. Setelah jadi, berarti nanti nunggu arahan dari Joko Widodo sebagai presiden, siapa yang akan diusung. Tapi kan kalau sebagai presiden ya? Dan juga sebagai, kita melihatnya gini, sebagai salah satu kekuatan politik terbesar di Indonesia. Karena apa? Saat ini survei, dalam berbagai lembaga survei itu kan masih menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi itu masih di atas 70%. Kayaknya sampai 80%-an malah. Jadi saya rasa, ya kita nggak ngelihat
Pak Jokowi hanya sebagai kader partai atau petugas partai ya, tapi dia adalah ya salah satu negarawan Indonesia udah. Komunikasi dengan Joko Widodo pasti sering intens dong antara PSI karena tegak lurus sama Joko Widodo. Pertanyaan saya nih Kak, nanti ada bisikan nggak sih dari Joko Widodo? Saya nanti akan dukung Ganjar. Coba PSI. Sejauh ini sih enggak, Pak Jokowi nggak gitulah cara mainnya. Kalau seperti itu kan nah tentunya... ini nih kadang-kadang nih teman-teman netizen tuh suka mikirnya tuh kesana kemari nih. Jadi harus dikelirkan dulu ya soal kita ini. kan mau tegak lurus dengan Pak Jokowi ini berarti kita akan mendukung dia, bukan mau ngerepotin dia atau mempersulit posisi dia di partainya ya. Dan kita juga mengerti bahwa ya Pak Jokowi kan punya aturan partai. Tentunya kita tidak mau menabrak itu. Gitu loh. Nah jadi gimana caranya akhirnya PSI menentukan sikap siapa baca pres yang akan diusung? Gini loh, sebenarnya sekarang fokus PSI adalah bukan soal pencapresan, tapi fokus kita adalah lolos PT dulu. Lolos ke Senayan, lolos 4% gitu. Karena ya nggak ada gunanya juga kita bilang kita mau cawe-cawe capres ya. Kita tentunya mensupport. Tapi dari segi undang-undang kan kita bukan partai yang ada di Senayan. Betul. Iya, secara undang-undang itu kan harus koalisi 20%-an dari partai-partai yang sudah meskipun banyak partai yang menggunakan mendukung baca pres tertentu untuk menaikkan elektabilitas mereka. PSI nggak pakai itu ya? Kalau sekarang yang PSI pakai adalah kita tegak lurus bersama Pak Jokowi karena kita mendukung proyek-proyek yang saat ini berjalan untuk pembangunan nasional, yaitu misalnya Pak Jokowi dengan tegas dia mau jangan lagi ada kita mengekspor hasil bumi mentah, tapi kita harus perdayakan dulu di Indonesia supaya nilai tambahnya makin tinggi sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dulu. Nah, hal kayak gitu loh. Terus juga IKN dan juga tentunya undang-undang kita mau mendorong untuk diketok palunya undang-undang perampasan aset. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman netizen, banyak beberapa partai yang akhirnya mereka memilih strategi untuk mendukung baca pres agar harapannya menaikkan elektabilitas mereka. PSI tidak begitu. Mereka tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo karena kalau kita lihat Joko Widodo kinerjanya oke ya, berdasarkan survei ya. Ini bukan opini pribadi gitu. Oke, terakhir nih Kak Sheryl, ini kan harapannya nih anak-anak muda, PSI sebagai partai muda ini nih tentu saja berharap agar anak-anak muda ini tidak apatis begitu. Apalagi kalau kita lihat dinamika politik nih kadang-kadang bikin enak juga nih anak-anak muda nih. Apa sih pesannya? Pesannya gini, mungkin nggak usah dari gue lah ya, gue quote aja gitu. Tadi pas dalam perjalanan ke sini aku dapat video Gibran diwawancarai oleh seseorang dan ditanya apa pesan kamu untuk anak muda dan politik gitu kan. Aku sepakat sih, Gibran bilang gini, ya terserah anak mudanya mereka mau masuk politik atau enggak. Yang penting jangan apatis, jangan apatis. At least ya kamu harus being the gatekeeper gitu loh, harus juga mengawasi ya. Jadi nggak harus ikut dalam politik tapi paling nggak tahu supaya nanti harus menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu, jangan sampai jadi golput. Nah itu satu. Nah lalu yang menarik Gibran bilang gini, anak muda yang penting jangan apatis dan tidak harus masuk partai politik, yang penting berkontribusi. Jadi anak muda itu ya kontribusinya itu dengan mengawasi nanti pemilu, ikut berperan serta menurut aku ya, kalau ini dari kata-kata aku, mengawasi pemilu dan juga ikut berperan serta dengan memberikan vote dalam pemilu nanti dan yang penting berkontribusi. Gitu. Oke, yang penting berkontribusi tegak lurus dengan Joko Widodo ya? Saya nggak harus bilang anak muda harus tegak lurus dengan Jokowi, itu kan panggilan masing-masing ya. Tapi berkontribusilah secara positif karena kita ingat dari zaman proklamasi pun itu kan anak muda yang menyeret Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ya jiwa muda ini loh yang mereka out of the box, selalu berani dan mereka agresif, tentunya dalam hal positif ya. Ya semoga ini yang terus ada dalam semangat anak-anak muda di Indonesia. Oke, terima kasih banget nih Kak Sheryl sudah hadir di sini. Semoga apa yang disampaikan buat edukasi kita semua ya, bahwa ya itu tadi anak muda tidak boleh apatis dengan politik, minimal berkontribusi ya. Kalau nggak mau terlibat jauh, yang penting jangan golput lah ya. Iya, yang penting vote karena kalau golput itu udah dihafalin tuh. Rumah ini di luar kota mulu nih, nggak pernah datang dari 5 tahun. Itu yang nanti diambil suaranya bisa diakalin. Nah itu tuh jangan sampai kayak gitu. Thank you ya Kak Sheryl Tanzil, Ketua DPP Bidang Komunikasi antar lembaga dan juga luar negeri. Ya, terima PSI. kasih. Thank you banget Kak sudah hadir di sini. Thank you. Nanti aku undang lagi ya di sini kalau seandainya PSI sudah ada dinamika politik yang lain. Aku boleh lo ajak teman PSI yang lain biar kita ngobrol di sini. Boleh. Itu tadi teman-teman netizen obrolan saya dengan Kak Sheryl Tanzil yang mewakili PSI, bagaimana menyuarakan aspirasi dari PSI, bagaimana strategi mereka. Kalau yang kita lihat apapun tujuan dari semua partai, harapannya satu ya, tujuan mereka adalah demi kemaslahatan dari rakyat. Dan kita sebagai anak muda, please dong jangan sampai kita golput, melek-melek dikit lah politik, karena politik sekarang tuh udah asik kok.
seasik saya ngobrol sama Kak Sheryl tadi gitu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya sehingga nanti kalau ada episode baru bisa ada notifikasinya. Saya Yasir Nenama pamit. Kita jumpa lagi di obrolan rasional santai dibahas hingga tuntas episode selanjutnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman netizen.